Halo, selamat pagi Smart Listener. Apa kabar Anda pagi hari ini ya? Ya, dan em, tidak terasa hari ini kita sudah sampai di bulan Desember ya. Kalau biasanya kalau Desember ini itu ada banyak hal yang ingin kita lakukan ya, apalagi di akhir tahun ya, memasuki tahun 2023 ya, Smart Listeners. Dan ya mungkin juga saatnya untuk Anda nih menetapkan resolusi yang ingin Anda capai ya di tahun 2023. Ya mungkin ada di antara Anda nih yang menginginkan upah ataupun gajinya itu bisa lebih baik ya dari tahun sebelumnya. Ya, mungkin ini menjadi resolusi Anda di tahun 2023. Dan sepertinya nih, smart listeners, untuk Anda para pekerja yang menginginkan upah ataupun gaji itu mengalami kenaikan ataupun penyesuaian ya Bu ya, itu sepertinya akan terwujud ya. Nah, untuk hari ini smart listeners di Makassar Insight, kita membahas mengenai upah minimum kota atau UMK Kota Makassar di tahun 2023 ya. Dan untuk hari ini kita akan membahasnya bersama tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Kita sapa dulu. Di sini ada Ibu Nilma Palamba, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat warahmatullahi pagi dan wabarakatuh. salam sehat, Mbak Ya. Ija. Dengan Ya. Mirza Bu. Iya. Mirza. Mirza. Mirza, Ya. mohon maaf kalau salah ya. Ya. Gimana kabarnya Bu Kadis? Ya, seperti yang Ibu Adik Mirza ya, lihat Iya. sehat. Kalau dari beberapa dinas gitu ya, dari dinas sebelumnya dari dinas perdagangan, kemudian dari Disukcapil ya, dari beberapa dinas ini sepertinya menjadi kepala dinas Ibu tetap ya seperti tidak ada yang berubah. Ya, yang tidak berubah tentunya semangatnya ya. Semangatnya tetap terjaga Bu Semangatnya ya. tetap itu yang penting. Sehingga dimanapun, kapanpun kita ditempatkan, kalau kita semangat pasti kita bisa menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan. Ya, amin ya. Baik, ya baik Bu Nilma. Untuk hari ini kita membahas mengenai UMK Upah Minimum Kota 2023 ya. Ini seperti informasi yang saya dapatkan, ini katanya mengalami kenaikan 6,93% itu menjadi 3,5 juta Ibu ya. Nah, mungkin sebelum kita membahas nih ya, kenapa sih sampai angka ini itu mencapai apa saja faktor-faktor yang menentukan sehingga itu mencapai angka 3,5 juta Bu. Tapi sebelumnya nih, mungkin dari Ibu Nilma sendiri bisa memberikan sedikit gambaran Bu, UMK ini sebenarnya apa sih Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya, Ya. Mbak Mirsa. Jadi upah minimum itu adalah untuk memastikan dan menjaga daya beli pekerja untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga upah minimum itu sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas ya, karena ketika tidak diatur itu maka efeknya juga ke para pelaku usaha. Karena bagaimana kalau upahnya tidak jelas, mereka mungkin tidak bisa ke tempat kerja, mungkin tidak bisa makan karena tidak diatur, tidak adanya aturan minimal yang bisa diberikan kepada para pekerja. Sehingga kita berharap dengan upah minimal ini maka pekerja bisa meningkatkan produktivitasnya. Kemudian sebagai jaring pengaman atau safety net. Dan nilai-nilai itu ya, nilai-nilai ataupun formulasi-formulasi yang ditentukan itu berdasarkan survei. Ya, survei yang sudah dilakukan oleh yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik ya. Jadi kita sudah punya rumusan untuk mendapatkan UMP maupun UMK itu dengan memasukkan data-data yang sudah ditetapkan oleh BPS ya. Sehingga ya kita tahu bersama bahwa setiap tahunnya upah minimum kota itu selalu lebih tinggi dari UMP, upah minimum provinsi ya. Jadi kalau tahun lalu UMP itu tidak ada kenaikan dan tahun ini mengalami penyesuaian sebesar 6,93
93 kalau tidak salah persen ya. Kalau kita konversi ke rupiah penyesuaiannya sekitar 228.000 sekian ya, suatu nilai yang cukup signifikan dibanding tahun lalu yang hanya mengalami penyesuaian 2%, hanya kurang lebih 29.000 sekian, 29.900 sekian. Nah kalau kita bandingkan kenaikan dari tahun lalu berapa ratus persen tuh Mbak Mirsa, dari 29.000 menjadi 228, kenaikannya kurang lebih 200.000 ya. Jadi kalau kita totalkan 228 itu kenaikannya ya. Baik, Bu, kalau dibandingkan ya dengan penentuan UMK ya di tahun 2022 kemudian di 2023 ini, apa yang menjadi perbedaan kira-kira, Bu? Iya, yang menjadi perbedaan tentunya adalah dasar hukumnya. Yeah. Dasar hukum daripada tahun lalu itu adalah PP 36 tahun 2021. Itu yang menjadi tahun lalu ya. Sekarang kan sudah diubah dengan Permenaker nomor 18 tahun 2022. Nah, dasar hukum inilah yang kami sudah pernah simulasi. Karena memang saat 1 bulan, kalau nggak salah bulan lalu kami rapat dengan Ibu Menteri bahwa sampai saat itu satu-satunya formulasi yang digunakan adalah PP 36 tahun 2021, sehingga kami sudah membuat simulasi berapa kira-kira penyesuaian, ternyata 4% penyesuaian kalau mengacu ke PP 36. Nah, 1 minggu setelah 1 minggu sebelum penetapan 2 minggu sebelum penetapan UMK kami dipanggil semua untuk rapat lewat Zoom yang dipimpin oleh Bapak Menteri dan wacana untuk dijadikan untuk Permenaker itu kita sudah mendapatkan informasi bahwa PP 36 tidak lagi menjadikan dasar untuk formulasi penetapan UMK maupun UMP, sehingga terbitlah Permenaker nomor 18 tahun 2022 pada bulan menjelang akhir November lah kemarin. Nah di dalam Permenaker itu terjadi perubahan yang cukup signifikan terkait dengan formulasi, kemudian jadwal penetapan waktu itu kan biasanya kan kalau PP yang lama itu batasnya itu sampai dengan 30 November. Nah, dengan Permenaker yang baru tanggal 28 November sudah harus ditetapkan. Nah, untuk kabupaten kota paling lambat tanggal 7 Desember. Iya. Nah, pada saat kami melaksanakan sidang atau rapat dengan Dewan Pengupahan, teman-teman dari Apindo masih menginginkan PP 36 karena penyesuaiannya di situ memang kami simulasi hanya 4%. Ketika kita konversi ke rupiah saat itu kenaikannya sekitar 145.000 sekian. Ya, kalau mengacu ke PP lama. Sehingga pada saat kami rapat, teman dari perwakilan pengusaha mau tetap menggunakan PP yang lama. Di satu sisi kita sudah punya Permenaker yang baru. Nah, teman-teman dari para pelaku usaha para pekerja, serikat pekerja menginginkan Permenaker itu, tapi dia menginginkan nilai yang paling tinggi maksimalnya. Kalau kita persentase mereka inginkan kenaikan 8%. Nah, kalau kita konversi ke rupiah 8% itu kurang lebih 300.000. Ya, itu pihak dari para pekerja. Para pekerja maunya seperti itu ya, seperti itu ya. Naiknya 300.000. Ya, akhirnya kita ambil jalan tengah. Ya, pemerintah ini kan sebagai mediator ya, akhirnya bagaimana win-win solution bisa kita temukan secara bersama-sama, sehingga saat itu kita sepakati untuk kenaikan 6,59% kalau nggak salah, 53 atau 59. 93% Ibu. Maaf. Ya hampir 7%. Hampir 7%. Hampir 7%. Jadi kalau 7% itu kan dia sudah di tengah itu. Jadi ini hampir 7%. Nah, dan kita sepakati dengan berita acara penandatanganan, kita ketuk palu,
semua harus bertanda tangan, semua harus menerima. Mhm. Semua harus menerima hasil daripada keputusan Dewan Pengupahan. Hasil inilah yang kami kirim ke Bapak Wali Kota, Iya. dan Bapak Wali Kota mengirim rekomendasi ke Gubernur untuk ditetapkan dengan Ditetapkan. SK Gubernur. Oke, ini sebelum ditetapkan menjadi SK Gubernur ya Bu ya. Tapi masih ada proses yang dilakukan sebelum ditetapkan itu Ibu sebesar 6,93%, terutama dari pihak pengusaha Ibu. Maksudnya Eh, sudah nggak ada lagi karena sudah ditandatangan berita acara, Oh, berarti sudah dianggap ada. sudah diterima. oh sudah diterima. Sudah ya? diterima. Sekarang kan Gubernur tinggal Tanda tangan. SK-kan, ya. Oke. Tinggal SK. Berartinya kalau semuanya ini sudah ditetapkan, itu artinya di tahun 2023 Iya. itu yang berlaku ini Bu ya? Iya, sudah harus seperti itu. Sudah harus Iya. mengacu ke upah yang baru. Kalau kita totalkan itu, ya kenaikannya ya dia menjadi 3.523.181 rupiah. 3.523.181 rupiah. Ya, Bu, kalau semuanya ini ya, kalau kita lihat lagi nih, UMK ditetapkan sebesar 6,93% ya. Jadi ini tetap mengacu di Undang-Undang Permenaker nomor 18. 18, ya. 18 ya. Iya. Jadi bukan lagi EPP nomor Bukan lagi 36 ya. PPT, bukan Oh, jadi yang direvisi ini yang diikuti Iya, Bu ya, nomor iya. 18 ini ya. Iya. Mhm. Kemudian untuk variabel apa saja sih Bu yang menjadi penentu itu Bu? Iya. Ya. Penyesuaian upah minimum kota itu untuk menetapkan itu adalah terdiri atas inflasi Iya. ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Nah, alfa ini terdiri atas pilihan 0,1, 0,2 atau 0,3. Nah, kita sepakat saat itu untuk memilih 0,1. Alfa ini adalah mempertimbangkan kesempatan kerja di dalam satu kota dan bagaimana produktivitas, sehingga alfa ini sudah sedemikian rupa dihitung oleh BPS sehingga daerah tinggal memilih range-nya, apakah memilih 0,10 atau 0,20 atau 0,30. Untuk Kota Makassar kami sepakat 0,10 atau 6,93%. Ya, itu seperti itu yang kita sepakati. Ya. Jadi yang diambil pilihan 0,10 Iya, itu ya Bu ya? 0,10. Ya. Itu sesuai dengan rekomendasi dari BPS juga. Iya, bukan Iya. rekomendasi, ada nilai-nilai yang Nilai-nilainya. Ya, jadi kita tinggal masukkan ke rumus. Yang penting kita sepakati dulu, apakah kita mengambil nilai 0,10, 0,20, 0,30. Kita sepakati saat itu adalah 0,10. Ya, itulah kesepakatan kami di Dewan Pengupahan sehingga mendapatkan kenaikan kalau kita konversi 228.219 rupiah. Ya, berartinya 6,93% Iya. ya Bu ya. Oke. Itu variabel alfa ya yang menjadi penentu juga ditetapkannya Iya, variabel UMK alfa, ini iya. ya. Kemudian untuk inflasi Bu. Iya, inflasi kita kan Di Kota menggunakan Makassar, iya. inflasi Sulsel. Kita Iya. menggunakan inflasi Sulsel itu kan inflasi Sulsel itu 6,93. Inflasi Sulsel itu 5,76. Pertumbuhan inflasi itu 6,35%. Kemudian pertumbuhan ekonomi 5,76%. Nilai-nilai ini sudah ada semua, persentase semuanya kan sudah ada, seluruh Indonesia sudah ditetapkan datanya oleh BPS. Mulai dari Aceh sampai Papua sudah ada matriks. Jadi matriks inilah yang sudah ada matriks nilai, matriks persentase, matriks konversi rupiahnya sudah ada semua. Tinggal kita masukkan ya. misalnya Sulsel sekian, Makassar sekian. Ya sepakatnya berapa? 0,10. Ya, itu yang kita masukkan dalam rumus. Kita mendapatkan nilai penyesuaian UMK itu 3.523.181 rupiah. Oke, berartinya kenakannya itu 6,93% Iya. ya. Baik.
Kita masih lanjut lagi ya untuk pembahasannya. Saya semakin penasaran nih. Oke, kita break dulu ya Bu ya. Boleh. Untuk sesaat ya. Dan Smart Listeners untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya ya terkait UMK Kota Makassar yang kenaikannya ini 6,93%, artinya 3,5 gitu ya. Iya. 3,5 sekian-sekian. Iya. Ini menjadi kabar gembira nih Bu untuk para pekerja. Iya, artinya namanya penyesuaian kan kita juga melihat ya. Harga-harga sudah semakin naik, ya. kemudian BBM sudah naik ini yang juga. paling terasa nih inilah BBM pertimbangan pemerintah sebenarnya. Inilah salah satu pertimbangan pemerintah terkait dengan masalah dan kondisi yang kita hadapi saat ini, sehingga pemerintah menetapkan formulasi itu dan ditetapkan dalam Permenaker. Oke, baik. Kita break dulu ya Boleh. untuk sesaat ya. Dan Smart Listeners, sekali lagi kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Untuk Anda nih yang mau bertanya, silakan ya ke kolom live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya baik, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Makassar Insight ya, dan kita masih membahas terkait upah minimum Kota Makassar 2023 yang naik menjadi 3,5 juta ya. Kita masih membahasnya bersama Ibu Nilma di sini ya. Dan untuk Anda Smart Listeners yang mau bertanya, silakan untuk WhatsApp ya di 0811 46 10 11, kemudian untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi ya Bu Nilma. Oke. Dengan penentuan kenaikan 6,93% ya, berarti menjadi 3,5 sekian-sekian ya. Nah, ini kan kenaikan ini ataupun penyesuaian ini tentunya sesuai dengan Permenaker ya ataupun PP nomor 18 ya. Permenaker ya nomor 18 ya Bu ya. Yang sebelumnya nomor 36 itu PP kemudian 36, direvisi menjadi nomor 18. Nah, selain penentuan untuk UMK ini Bu, apalagi yang menjadi pengacuan ya pada saat penentuan UMK ini Bu? Iya. Iya. Untuk diketahui ya Smart Listener, bahwa sebenarnya UMK ini adalah diberlakukan atau diterapkan kepada karyawan masa kerja 0 sampai 12 tahun. 0 sampai 12 tahun ya. Di bawah 1 tahun ya Bu ya? Di bawah 1 tahun. Masa kerjanya? Ya, masa kerjanya. Ya, untuk diketahui ya. Namun pemerintah sudah ada regulasi ya, sudah memiliki regulasi Permenaker itu terkait dengan struktur dan skala upah. Nah, struktur dan skala upah adalah susunan atau tingkat upah dari yang terendah ke yang tertinggi. Di dalamnya itu memuat terkait dengan nominal upah dari kecil yang terbesar untuk setiap golongan jabatan, masa kerja, kemudian tingkat kompetensi. Itu jadi harusnya yang sudah di atas 1 tahun itu sudah harus mengacu ke struktur dan skala upah. Berarti itu sudah melihat kepada kompetensi karyawan, jabatannya, masa kerjanya. Jadi pastilah di atas dari, kita berharap ya perusahaan ini konsisten mengatur secara rigid terkait dengan struktur dan skala upah supaya tidak ada perbedaan gaji masa kerja. Misalnya orang sudah masa kerjanya sudah 3-4 tahun sama gajinya dengan yang baru masuk. Itu kan kesenjangan ya, terjadi kesenjangan karena ya ibaratnya kinerjanya mungkin sudah berbuat bagus kinerjanya untuk perusahaan, sudah banyak kontribusi pemikiran diberikan kepada perusahaan, kok sama gajinya dengan yang baru. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini sudah mengatur struktur dan skala upah berdasarkan jenjang entah itu jabatan, kualifikasi pendidikan, dan tentunya masa kerja. Ya, seperti itu. Jadi itu memang menjadi penentu juga Bu ya. Setiap tahun ini terus ada penilaian ya Bu ya. Harus, setiap tahun itu perusahaan harus menyusun, apalagi dengan UMK yang baru ini. Pastikan standarnya dari UMK yang baru. Untuk menentukan struktur dan skala upah, standarnya itu adalah UMK. Karena hitung persentase kan. Persentase, bisa saja seperti itu. Ya.
Ibu, pada saat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar ini, Bu, dari beberapa mungkin ya ada para pekerja itu ada tidak, Bu, yang mengeluhkan ya terkait masalah upah ini, Bu, Iya. yang sudah lama bekerja tapi kok Upahnya. gajinya sama, upahnya sama dengan yang baru masuk ya? Iya, Ya. banyak pengaduan yang masuk ke kami Mhm. terkait dengan norma-norma. Norma-norma itu terkait dengan aturan, kemudian hak daripada pekerja terkait misalnya BPJS-nya, kesehatannya, kemudian BPJS ketenagakerjaannya, Ya. kemudian terkait dengan ketidakjelasan ya dari upah yang mereka terima setiap bulan. Nah, banyak yang melakukan pengaduan kepada kami. Sehingga Pengawasannya seperti apa, Ibu? oke lah. Nah, ini terkait dengan masalah pengawasan. Nah, sejak tahun 2017 pengawasan bidang ketenagakerjaan itu sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi. Sehingga ya dalam hal ini pemerintah Kota Makassar hanya ya pengawasan itu kan terdiri atas dua, pembinaan dan penindakan. Nah, pembinaannya ya ketika aduan itu datang ya kita serahkan rekomendasikan ke provinsi untuk dilakukan peninjauan, untuk dilakukan mediasi. Jadi semua aduan-aduan itu terkait dengan norma-norma yang ada di perusahaan itu sudah menjadi kewenangannya provinsi, dan kadangkala juga masih ada karyawan atau pekerja yang belum tahu ini. Jadi banyak-banyak kami terima aduan mengenai tidak mendapatkan BPJS, kemudian upahnya di bawah UMK. Ya banyak yang masuk ke kami, tapi kami tentunya berkoordinasi dengan provinsi memberikan arahan kepada para pekerja untuk mengadu ke provinsi, melakukan aduan. Kalau semuanya untuk tenaga freelance ataupun kontrak itu sama, Bu? Itu mengacu juga gajinya ke UMK? Ya, tergantung dari peraturan perusahaan. Kan semua perusahaan punya aturan. Peraturan perusahaan yang disepakati bersama oleh para pekerja dan pengusaha. Kita lihat dulu apakah di bawah UMK itu harusnya itu peraturan perusahaan, tidak bisa membuat peraturan perusahaan. Setiap perusahaan yang membuat peraturan perusahaan harus mengacu kepada UMK. Ya. Kalau misalnya dia tidak mengacu ke UMK, berarti itu bukan perusahaan, mungkin itu adalah perusahaan non formal yang belum memiliki peraturan perusahaan. Karena peraturan perusahaan itu diterbitkan hasil dari kesepakatan antara pekerja dan para pelaku usaha, yang mana dalam hal ini Disnaker memberi advokasi atau memberi pembinaan di dalam penyusunan PP dan bahkan mensahkan peraturan perusahaan. Ya, seperti di dalamnya itu kan mengatur antara lain masa jam kerja, kemudian berapa upah yang didapatkan, kemudian apa haknya, apa kewajibannya, semua diatur dalam peraturan perusahaan. Ya. Nah, kalau ada yang perusahaan yang tidak mengatur ke situ, ya kita pasti kembalikan. Kita kembalikan karena disitulah fungsi pendampingan kita terhadap perusahaan ketika menyusun peraturan perusahaan tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Itu berarti menjadi kewenangan dari provinsi, Bu, ya? Kota. Kalau masalah peraturan perusahaan itu kan disahkan di Disnaker Kota. Ya, kemudian ya pengawasannya itu oleh provinsi. Sampai pada saat penindakan. Iya, sampai ke penindakannya. Apakah perusahaan itu ditutup atau berhubungan ke pengadilan dan seterusnya, itu masuk ke ranah dinas provinsi. Misalnya nih, Bu, ya, kalau semuanya ada masukan nih dari para pekerja gitu ya, misalnya masalah gaji kah ya yang tidak sesuai, kemudian pada saat pensiun tidak sesuai ya, pada saat apa yang mereka terima pada saat pensiun. Nah, itu bagaimana dari perusahaan memediasi, Bu, antara pekerja dan para pengusaha? Dari Pemkot. Iya, pemerintah, maaf maksud saya. Jadi di Disnaker Kota ini memang cukup ya pekerjaannya itu apa ya, tidak dari hulu sampai ke hilir, karena ada di tengah-tengah yang diambil alih oleh pemerintah provinsi. Seperti itu. Jadi harusnya kan mulai dari awal sampai akhir, tapi faktanya kalau sudah terkait dengan kasus pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan itu diambil alih oleh provinsi. Nah, nanti kami pada saat dia PHK baru ditangani oleh kami
Pada saat sudah ada keputusan PHK, di PHK kan oleh secara sepihak oleh perusahaan, baru ditangani oleh hubungan industrial oleh kami, ya seperti itu. Jadi kalau masih dalam tahap pelanggaran norma-norma, ya itu ditangani oleh provinsi. Misalnya tadi tidak bayar BPJS, kesehatan, tenaga kerja, kemudian upahnya tidak sesuai dan seterusnya, itu masih kewenangan provinsi. Nanti pada saat dia PHK, di PHK kan oleh perusahaan, baru mengadu ke kami, baru kami bisa menangani itu kasusnya. Itu prosesnya berapa lama, Bu? Kalau semuanya ada aduan terus Kita punya ditangani? proses, kita punya Ya, seperti SOP. apa, Bu? Seperti Kita apa punya SOP. SOP-nya? Pada saat warga datang mengadu, kita punya waktu itu hanya 7 kali 24 jam untuk memberi jawaban, ya, memberi jawaban, menindaklanjuti pengaduan itu untuk kita mediasi. Jadi pada saat warga datang kita kasih form pengaduan. Setelah mengisi form, ya, ditangani oleh mediator. Nah, mediator inilah yang punya SOP untuk memberikan, menyampaikan bahwa memanggil kedua belah pihak untuk didengar penjelasannya. Dua belah pihak dipanggil untuk masing-masing memberi penjelasan terkait dengan tindakan-tindakan yang dialami oleh pekerja maupun kenapa perusahaan melakukan hal seperti itu. Nah, ini sudah tugas mediator. Ya. Jadi ada tahapannya, Bu, ya? Ada. Tahapannya. Selalu kita dalam hal seperti itu selalu kita memprioritaskan bipartit, ya. Sebelum ke triparti yang ditangani oleh pemerintah, selalu kita mensyaratkan untuk bipartit dulu. Kita harus mendapat dulu penjelasan kedua belah pihak lewat biparti. Biparti, setelah ada risalah biparti baru masuk ke kasus tahap selanjutnya. Tahapan selanjutnya, ya, Bu, Jadi ya? selalu kita memprioritaskan biparti. Siapa tahu terjadi kesepakatan bersama kembali, misalnya Antara pekerja, pengusaha. tidak jadi di PHK kan, bisa saja tidak jadi di PHK kan, karena kita sudah mediasi kan. Oke. Bu, kita ngomong nih tentang PHK ya. Iya. Dengan adanya kenaikan 6,93% ya, kira-kira ke depannya apa sih yang menjadi tantangan kira-kira ini, baik dari para pelaku usaha dengan adanya kenaikan seperti ini kan? Karena kan yang saya sesuai dengan informasi yang saya dapatkan, kalau dari pengusaha sendiri kan itu menginginkan kembali mengacu ke PP Permenaker nomor 36 ya. PP 36. 36 ya. Nah, sama ini untuk UMK ini itu akhirnya mengacu ke Permenaker yang revisi ini ya, nomor 18. Apa yang menjadi tantangan ke depannya? Ya. Sebenarnya kita sangat berharap ketika UMK ini sudah ditetapkan, teman-teman dari APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, itu konsisten dengan, karena ada tanda tangan berita acara kan. Kalau menandatangani berita acara, nah secara hukum harus diikuti. Ya, harus diikuti. Jadi mereka harus konsisten untuk menerapkan. Kita tidak berharap, ya, jangan sampai dengan menerapkan UMK penyesuaian yang baru ini kita sangat hindari yang namanya PHK. Ya, kita berharap teman-teman dari pelaku usaha tetap konsisten dan bagaimana tetap menciptakan iklim investasi di kota ini tetap berjalan dan memaksimalkan produksinya dan tidak menggunakan haknya untuk PHK demi efisiensi seperti itu kira-kira. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin. Nah, kalaupun Ibu dari beberapa perusahaan ya itu tidak bisa, saya kira kalau saat ini kan kita masih proses ya mungkin juga untuk beberapa perusahaan ya yang ada di Makassar ini kan ini masih proses recovery ya setelah pandemi COVID-19 kemarin ya. Dan tidak serta-merta juga ini bisa langsung melakukan penyesuaian juga dengan UMK ini. Nah, itu seperti apa, Bu, kira-kira? Bisa tidak seperti itu, Bu? Saya kira kita percaya kepada perusahaan ya. Sudah ada cara-cara yang mereka akan lakukan dengan adanya kenaikan UMK ini. Mereka, saya kira, saya percaya teman-teman pengusaha punya cara tersendiri untuk
saya tidak mau bilang mensiasati ya. Ya, kenaikan ini ya. Ya, saya kira mereka gimana? sudah punya cara Ya. untuk bagaimana memastikan perusahaannya tetap eksis. Survive, Mereka ya. survive. Saya percaya itu. Mereka sudah punya cara tersendiri. Oke. Yang jelas hindari PHK. Hindari PHK. Itu adalah Ya. tugas dari pemerintah, dari kami agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. ya. Ya, apalagi kalau di situasi yang tidak menentu seperti saat ini Bu ya, apalagi Iya. masuk di tahun 2023 kan, Iya. untuk kondisi ekonomi juga. Iya. Nah, ini ramalannya seperti itu. Iya. Baik, kita break dulu ya untuk sesaat ya, dan Smart Research kita masih bersama-sama dengan Ibu Nilma di sini, dan tentunya untuk Anda juga nih yang mau bertanya terkait UMK 2023 Kota Makassar, silakan ya. Kami masih menantikan Anda. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Makassar Insight, dan untuk saat ini kita masuk di segmen yang terakhir ya. Baik, masih bersama Ibu Nilma di sini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Makassar. Nah, kita lanjut lagi nih Bu ya di segmen yang terakhir, 15 menit ke depan. Nah, tentu ya kalau semua kita sudah tahu nih untuk kenaikan UMK ya, penyesuaian UMK ya itu berapa tadi tentu Anda sudah mengetahui, dan tentu Mirsa juga penasaran nih ya. Nah, untuk Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar nih, apalagi di 2022, kemudian sebentar lagi di 2023, tentu ada banyak hal yang dilakukan nih Bu ke depannya. Nah, apa saja sih Bu yang menjadi rencana-rencana strategis ke depannya dari Disnaker Kota Makassar Bu? Iya, terima kasih Mbak Mirsa. Jadi kita tahu bersama Bapak Wali Kota sudah punya rencana pembangunan jangka RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun ke depan, 2021 sampai 2026. Yeah. Di dalam RPJMD itu ada visi dan misi. Dalam visi dan misi itu ada program prioritas ya. Kalau untuk Disnaker dia berada di misi pertama. Misi pertama Bapak Wali Kota itu untuk sektor ketenagakerjaan adalah 10.000 skill, menciptakan 10.000 skill training gratis. Kemudian program yang kedua ada di misi kedua terkait dengan masalah ekonomi adalah penciptaan 100.000 peluang bisnis baru. Nah, inilah yang kami explore, kami breakdown dalam program dan kegiatan yang ada di Disnaker. Ada 5 bidang, ya 4 bidang, 5 dengan sekretariat. Bidang yang pertama adalah penempatan tenaga kerja atau PENTA. Nah, penempatan tenaga kerja ini di dalamnya ada kegiatan perluasan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja itu sendiri terdiri atas padat karya, kegiatan padat karya, kemudian teknologi tepat guna, kemudian bagaimana perluasan kesempatan kerja kepada warga-warga yang ada di lorong wisata. Nah, jadi program prioritas ini harus tentunya sejalan dan seiring dengan program prioritas Bapak Wali Kota, yakni lorong wisata yang ada di Kota Makassar. Nah, apa peran-peran daripada Disnaker di lorong wisata? Ya, seperti itu kan kira-kira. Karena kita tahu bahwa di lorong wisata itu kita harus mengidentifikasi potensi yang ada di dalam lorong, karena akan menjadi lorong wisata yang akan dikunjungi oleh orang dari luar, sehingga pasti di dalamnya ada perputaran ekonomi. Ya, ada UMKM-nya, kemudian ada penghijauannya, bagaimana ada toganya dan seterusnya. Peran Disnaker di sini di mana? Nah, kami masuk dalam hal perluasan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja itu adalah memberikan skill atau training kepada warga yang ada di lorong sesuai dengan kompetensi lorong itu. Oh gitu ya. Ya, jadi kami Disnaker juga tidak lepas dari program lorong wisata. Setiap minggu kami turun ke lorong wisata untuk memastikan skill apa sih, kompetensi apa yang dimiliki oleh warga yang ada di lorong A, B, C dan seterusnya. Itu berbeda Bu ya pastinya ya. Pasti karena kita sesuaikan dengan kondisi meminta aspirasi dari warga, mereka butuh ini. Nah, seperti itu kita catat. Kemudian
kita catat sehingga kita bisa intervensi dengan program pelatihan yang akan datang. Nah, kemudian juga memberikan pelayanan AK1. AK1 itu dulu istilahnya kartu kuning. Nah, di dalam AK1 ini kita akan melihat kualifikasi dari warga yang mencari pekerjaan. Apa tingkat pendidikannya, apa kualifikasinya, kemampuan apa yang dimiliki, sehingga kita mendapatkan database. Ketika kita sudah punya database terkait dengan pencari kerja, maka kita bisa intervensi program pelatihannya seperti yang saya sampaikan tadi. Karena 80% warga kan tinggal di lorong. Nah, sehingga kita dari lorong ke lorong mencari data ataupun menjemput data yang masuk dalam namanya Sisnaker atau Karir Hub. Nah, kita punya aplikasi namanya Karir Hub. Dengan melihat dengan adanya pendataan ini, seperti saya katakan tadi, kita bisa intervensi dengan program pelatihan apa yang cocok untuk warga ada di sini, seperti itu. Kemudian juga bahwa kita punya bidang yang namanya informasi pasar kerja. Itu seperti apa tuh, Bu? Informasi pasar kerja ini untuk menjawab atau menindaklanjuti program Bapak Wali Kota yang saya sebut tadi adalah penciptaan 100.000 peluang usaha dan bisnis baru. Sehingga informasi pasar kerja ini kita breakdown dengan kegiatan job fair. Job fair. Ya. Job fair ini adalah pasar kerja, bursa kerja, mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang akan menerima. Jadi istilahnya pasar, ada penjual, ada pembeli. Kalau biasa saya bilang ini biro jodoh. Siapa tahu ada yang cocok? Ketemu di situ. Ketemu di situ. Jadi dari yang kami lakukan sudah 2 kali dalam tahun ini, luar biasa ya. Dalam job fair yang pertama yang berpartisipasi itu ada 50 perusahaan. 50 perusahaan ini menyiapkan formasi kurang lebih 1.718 formasi dengan kualifikasi yang berbeda-beda. Dan kita bersyukur bahwa dari job fair yang pertama terdapat beberapa perusahaan yang juga menyediakan formasi untuk teman-teman disabilitas. Jadi tetap ya ada tetap karena kita mengacu kepada undang-undang tahun 2000 Permenaker apa undang-undang tahun 2016 yang mana mewajibkan setiap perusahaan swasta formasi yang disiapkan itu minimal 1% harus disabilitas. Dan untuk BUMN dan BUMD 2%. Nah, inilah yang kita ingin pastikan apakah teman-teman pelaku usaha ini sudah memenuhi aturan itu. Sehingga kami punya di Snaker itu kami memiliki lembaga yang namanya unit layanan disabilitas. Kemarin kami baru melaksanakan peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2022. Baru-baru ini ya. Di situ kita melonsing unit layanan disabilitas ke tenaga kerjaan untuk memastikan teman-teman teman disabilitas ini mendapat kesempatan kerja di perusahaan. Seperti itu ya. Jadi itu ya beberapa program dari masih banyak. Masih banyak ya. Saya bisa lanjut. Iya, silakan supaya tidak terputus ya. Kemudian untuk program 10.000 skill training gratis, kami punya bidang namanya bidang Latker. Bidang Latker dan produktivitas ya. Latker ini untuk menjawab atau mengelaborasi program 10.000 skill training. Ya kepada warga. Kembali lagi bahwa sasarannya adalah warga yang ada di lorong. Nah, tahun ini jenis atau unit kompetensi pelatihan yang kami laksanakan dengan melibatkan warga-warga yang ada dari lorong wisata itu tentunya sesuai dengan tren saat ini. Misalnya apa, Bu? Kita lihat bersama Kota Makassar ini kan kota jasa, banyak kafe-kafe. Ini jadi kami menjamur ya saat ini ya. Bagai jamur di musim hujan sehingga kami nangkap itu. Kami membuat pelatihan barista. Nah, ini sudah 2 angkatan. Sebentar saya mau ke sana ini. Meninjau ya, Bu. Hari keempat hari ini. Hari keempat kami buat pelatihan yang saya bilang tadi barista.
Barista. melihat ya, melihat. Jadi kita punya jenis pelatihan kompetensi juga ini sesuai dengan yang tren di masyarakat. Tidak lagi seperti yang dulu-dulu. Nah, kemudian juga ada pelatihan daur ulang sampah. Ya, daur ulang sampah ini kita berharap bahwa ya mengurangi kita bisa mengurangi timbunan sampah yang ada di TPA sehingga kita mengajar warga masyarakat untuk memilih dan memilah sampah yang masih bisa kita gunakan untuk menjadi suatu produk yang bisa bermanfaat, tidak semuanya dibuang. Berikut pelatihan kami juga yang cukup diminati oleh warga masyarakat dan teman-teman dari Laskar Pelangi adalah pelatihan kompetensi bidang teknologi informasi. TI ya. TI itu meliputi video editing, animasi, kemudian multimedia. Komplit Ibu ya Komplit. untuk pelatihannya. Ya. Dan ini pelatihan ini sudah berbasis kompetensi karena nanti kita akan kita akan tingkatkan menjadi bersertifikasi. Wah, ini sangat mendukung nih untuk para pekerja ya. Ya, kita harapkan alumni-alumni ini kita sertifikasi pada tahun yang akan datang. Tahun ini kami kerjasama dengan dulu namanya BLK, Balai Latihan Kerja Kemnaker. Itu kan milik Kemnaker, sekarang nomenklaturnya berubah menjadi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Oh, namanya diubah ya? Iya, nomenklaturnya Tadi diubah. saya jadul banget gitu ya? Iya, dulu BLK. BLK, ternyata ada yang ngetren juga ya? Sudah bertransformasi, sudah lebih jelas lagi. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya. Di sana saat ini tadi kemarin saya tutup acaranya, ada 5 jurusan yang kami kerjasamakan dan jumlah pesertanya itu hampir 200 orang. Wow, animo masyarakat ini sangat luar biasa gitu ya, terutama biasa, ini Mbak Mirsa, menjahit dasar. Ini yang keren juga nih. Ini yang ibu-ibu bisa rumah tangga ya. banyak yang minat menjahit dasar, kemudian masih ke administrasi perkantoran. Ini bagus juga nih diikuti Bu. Tapi ngomong-ngomong nih semuanya berbayar atau bagaimana dibayar Bu? oleh pemerintah. Oh gratis. Gratis kan ya. dalam rangka visi misi Bapak Wali Kota 10.000 skill training gratis, dan 10.000 skill training gratis ini diampu oleh 8 OPD. Bukan hanya di Snaker. Jadi ada beberapa OPD ada yang beberapa lainnya. OPD, ada Dinas Pemuda Olahraga, ada Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan dan seterusnya, dan khusus untuk di Snaker kami di dalam rencana kerja kami kurang lebih kami harus melatih kurang lebih 1.000 sekian. 1.000 sekian khusus ya. untuk di Snaker. Kalau dinas koperasi lain lagi. Itu lain lagi targetnya ya. Baik. Yang pastinya nih ya untuk masyarakat juga nih yang ingin mengetahui lebih banyak lagi terkait program-program dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Ini gimana caranya Bu untuk websitenya? Oh ada. Humas di Snaker itu sudah terintegrasi antara Instagram dengan FB. Jadi di sana di kami di website kami ataupun di media sosial kami setiap hari memposting kegiatan-kegiatan daripada di Snaker. Kemudian di sana juga informasi terkait dengan loker lowongan kerja juga ada. Kemudian apa yang kami lakukan, apa informasi yang harus diketahui oleh masyarakat. Itu ada update-nya di situ ya untuk di website Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Baik, sayang sekali kita terbatas waktu nih Bu. Baru setengahnya itu Mbak Mirsa. Iya, kayaknya harus ditambah sejam lagi. Terlalu banyak UMK tadi. Ada lagi yang disampaikan Bu untuk closing statement-nya terkait UMK ini Bu. Ya, closing statement kami untuk teman-teman para pelaku usaha, kemudian para teman pekerja. Tentunya kami stressing kepada teman pengusaha ya. Kalau pekerja kan sudah sedikit lega dengan adanya kenaikan. Ada kabar gembira. Ada kabar gembira yang kami bukan kekhawatiran, tapi kami percaya teman-teman dari pelaku usaha punya cara tersendiri untuk mengatasi ini. Tapi satu kali lagi jangan melakukan PHK. Ya, itu yang paling dihindari. Itu yang paling harapan dari kami karena kita ingin iklim investasi Makassar semakin baik dengan tenaga kerja yang produktif, dan kepada para pekerja untuk meningkatkan profesionalismenya. Karena tidak mungkin seorang pekerja di PHK kan kalau dia profesional. Nah, sehingga
hak dan kewajiban para pekerja dan pelaku usaha itu harus konsisten. Harus sama gitu. Harus ya? sama-sama mengetahui haknya, sama-sama mengetahui kewajibannya sehingga Itu iklim, bisa perusahaan akan semakin baik dan semakin berproduksi dan tentunya implikasinya ke perkembangan atau pertumbuhan ekonomi yang sehat untuk kota kita. Kota Makassar ya. Pastinya ya harapannya seperti itu. Jadi kalau semuanya naik gaji, ya para pekerja juga harus nambah skillnya dong ya. Skill ya, itu yang penting. Ya, baik sekali lagi terima kasih Ibu Nilma Palamba untuk hadirannya di studio ya. Dan Smart Listeners sekali lagi demikian perbincangan kita bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Ibu Nilma Palamba. Saya Mirza Arianti pamit. Akhirnya saya Mirza Arianti pamit sekali lagi. Selamat siang dan selamat siang, salam sehat. Salam sehat dan sukses untuk Anda. Sukses selalu. Peduli ki, salam aki. Bye-bye. Bye.